Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Hartanto, ini ya, Nggih, selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Ngeten Bapak, ya. terkait tentang perencanaan adiwiyata di SMP Negeri 1 Ngadirejo, tentunya itu ada pembentukan tim terlebih dahulu di awal nih Bapak. Lah, Hmm, eh, setelah tim adiwiyata terbentuk Bapak, bagaimana langkah berikutnya agar tim tersebut itu mempunyai ya peranan atau mungkin tugas yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan lebih jelas memiliki tugas masing-masing itu tadi Bapak. Pripun Bapak? ya akhirnya kami menerbitkan SK, ya. Oke, SK oke. tentang pelaksanaan program Adiwiyata. Yang Oke. di SK itu kami lampirkan juga tentang job description-nya. Jadi sudah ada pembagian tugas yang jelas dari masing-masing tim itu. Siapa Oke. mengerjakan apa, ya ini sudah kami cantumkan di sana, sehingga dengan berbekal SK itu maka teman-teman yang terlibat sudah jelas apa yang harus dilakukan gitu Pak. Oke, oke Bapak. Lalu dalam susunan pengurus Bapak, Mm-mm. ada tim inti ya di situ sama tim Mm-mm. teknis nggih. Ya, Lalu bagaimana susunan inti secara umumnya pripun niku Bapak? ya di tim inti tentunya kami membuat yang pertama penanggung jawab, ya. Penanggung jawab itu tentunya adalah kepala sekolah kan gitu. Kemudian ada ketua, kemudian sekretaris, bendahara, dan kami juga ada anggota dari tim inti itu. Oh, Gitu ngoten Pak Bapak. Budi. Iya. Lalu gini Bapak, lalu tugas masing-masing dari tim Hmm, itu tadi terkait tentang perencanaan adiwiyata itu bagaimana nih Bapak nggih? hmm. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwa tugas masing-masing anggota tim ini bisa dilihat di lampiran surat keputusan yang sudah kami buat kan gitu. Tapi secara garis besarnya bisa saya sampaikan, tugasnya antara lain ya. Ini yang pertama misalnya ada identifikasi potensi masalah lingkungan hidup. Ya, jadi kami biasa menyingkat itu dengan IPMLH. Kemudian kami juga menyusun rencana gerakan ya, gerakan PBLHS ya, berdasarkan hasil dari IPMLH tadi. Dan juga nanti tim itu juga membuat laporan EDS ya, evaluasi di sekolah ya. Eh, Kemudian tim itulah nanti juga yang akan mengkoordinasikan ya pelaksanaan gerakan PBLHS ya, di mana nanti juga melakukan pemantauan, kemudian evaluasi, dan juga menyusun laporan pelaksanaan gerakan PBLHS tadi gitu. Saya kira garis besarnya seperti itu Pak Budi. Oh, ngoten Bapak. Lalu gini Bapak, berkaitan dengan penyusunan tadi nggih, Hmm. PBLHS tadilah nggih, perilaku bersih lingkungan hidup di sekolah tadi. Pak Budi sudah tahu apa PBLHS itu? PBLHS adalah kegiatan dari perilaku berbudaya lingkungan hidup Iya, sekolah Bapak betul yang seperti itu. diterapkan di SMP Negeri Iya, 1 Ngadirejo. iya. Di situ di awal-awal tadi termasuk ketua sampaikan ada yang namanya kajian lingkungan Bapak. Mm-mm. Kajian lingkungan yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Siapa ya yang menentukan agar kajian lingkungan tersebut itu sesuai dengan permasalahan nyata yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirejo? Ya, Bapak. Nah, jadi memang di dalam menyusun kajian lingkungan ini saya kira menjadi penting adalah ini melibatkan seluruh masyarakat sekolah gitu ya. Ngoten Jadi nggih. tidak hanya tim saja yang mengkaji, tidak hanya tim saja, tidak hanya kepala sekolah atau siapa, tapi Nggih. ini melibatkan seluruh warga sekolah. Nggih, nggih. Nah, sehingga dari situ akan bisa didapatkan apa sebenarnya isu yang menjadi permasalahan di SMP Negeri 1 Ngadirejo itu. Dan saya Ngoten yakin nggih. nanti Iya. isunya tentunya tidak jauh berkisar dari lingkungan hidup ya. Ya Ngoten di nggih. antaranya Nggih. bagaimana tentang persampahan, Nggih. bagaimana energi, Nggih.
bagaimana keanekaragaman hayati, Nggih. air, ya, Ya. kemudian dan juga makanan kan gitu. Dan saya kira memang kajian ini tidak hanya bisa dilakukan sekali ya. Nggih, Ini nggih, nggih. artinya Ya. ya tiap tahun kami harus melakukan kajian itu, ya minimal kita mengadakan kajian itu setahun sekali karena memang Nggih, bisa nggih. jadi kajian tahun ini sudah akan berbeda dengan tahun depan ya karena perkembangan, karena Nggih. isu-isu yang mungkin juga sudah berkembang. Oh, gitu nggih, Bapak. Saya kira nggak. Nggih. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Har terkait dengan Ya. perencanaan di pembentukan tim Adiwiyata nggih. Nggih. Suwun nggih, Bapak. Ya. Oke, Pak Har, di sini Oke. kita untuk melanjutkan wawancara terkait kemarin ya pelaksanaan program Adiwiyata. Kalau di kemarin itu kita berbicara tentang perencanaan, nah, sekarang Oke. pelaksanaannya Pak Har nggih, Oke. implementasinya. Ngeten Pak Har, terkait program Adiwiyata yang telah dilaksanakan ya tadi melalui berbagai kegiatan. Menurut Bapak nggih bagaimana nggih pelaksanaan Adiwiyata di SMP Negeri 1 Ngadirejo ini nggih? Ya, menurut pengamatan saya, kemudian yang bisa kita lihat sehari-hari itu, secara umum pelaksanaan gerakan perilaku budaya lingkungan hidup sekolah ya, PBHLS ataupun Adiwiyata ini, saya bisa mengatakan bahwa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Saya kira begitu. Oh, ngeten Bapak. Lalu menurut Bapak nggih ini faktor yang membuat pelaksanaan program tadi nggih Adiwiyata atau perilaku berbudaya lingkungan hidup tadi nggih di sekolah itu berjalan dengan baik itu apa saja nggih Bapak nggih? Saya kira faktor utamanya pada koordinasi. Jadi koordinasi dari seluruh warga sekolah ya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tentunya dievaluasinya gitu. Jadi selama perencanaan kita juga melibatkan seluruh warga sekolah, dalam pelaksanaannya pun demikian juga sampai dengan evaluasi, sehingga saya kira faktor terpentingnya adalah bagaimana koordinasi itu dilakukan dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Saya kira gitu. Ngaten nggih Bapak. Lalu apakah ya seluruh mata pelajaran nggih Pak telah mengintegrasikan kegiatan Adiwiyata di SMP Bapak nggih niki nggih? Iya, benar-benar. Jadi seluruh mata pelajaran ya, di sekolah ini telah mengintegrasikan kegiatan tersebut melalui pembelajaran. Dan tentunya sebelum melaksanakan pembelajaran tentunya ini sudah menyusun RPP-nya dulu, rencana pelaksanaan pembelajaran. Iya. Sehingga dari situ gerakan tadi PBLHS tadi benar-benar bisa diimplementasikan di sekolah. Dan saya kira tidak hanya kegiatan di ruang kelas saja, tidak hanya pembelajaran di ruang kelas, tapi juga kegiatan ekstrakurikuler pun juga sudah mengintegrasikan ya Adiwiyata ini. Misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kemudian PMR, kemudian Adiwiyata, kemudian ada pendidikan lingkungan hidup, ada karya ilmiah remaja ya, di sana sudah mengintegrasikan materi-materi Adiwiyata ini dalam kegiatan-kegiatan di sekolah itu. Oh, ngaten nggih Bapak nggih. Lalu apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tadi, yang dilakukan tadi itu sudah mengacu pada pembentukan karakter nggih Bapak nggih, seperti karakter-karakter yang diprogramkan karena fokus pada program Adiwiyata kan pada karakter peserta didik ya, karakter peduli lingkungan, ada peduli sosial, disiplin, kreatif, tanggung jawab, itu apakah sudah mengacu ke sana Bapak nggih? Ya, jadi memang semua kegiatan sekolah yang kita lakukan itu bermuara pada pembentukan karakteristik karakter ya, misalnya pembentukan karakter peserta didik ya. Sehingga yang kita inginkan peserta didik nanti memiliki kepedulian terhadap lingkungan ya,
kemudian kepedulian sosial, memiliki kedisiplinan, kreatif, dan memiliki tanggung jawab. Sehingga program Adiwiyata itu pun diarahkan juga untuk sampai ke arah sana gitu Pak Budi. Oke. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya Iya, pada iya. kesempatan hari ini. Oke, sama-sama Ki, semoga Suwun sukses Bapak. ya. Nggih. Ya Pak Har, ini kemarin kita sudah di wawancara tentang pada proses pelaksanaan, lalu setelah pelaksanaan berjalan ini tentunya ada proses perubahan atau hasil yang dicapai nggih Pak Har nggih. Hasil program Adiwiyata yang dicapai tentunya di sini tidak hanya karakter saja, tidak hanya berupa karakter, perilaku, juga ada perubahan-perubahan fisik lingkungan ya yang ada di SMP 1 Ngadirejo. Gini Bapak, di SMP Negeri 1 Ngadirejo kan juga pernah nggih mendapatkan piagam penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten dari Bupati Wonogiri. Lalu bagaimana nggih langkah selanjutnya tim Adiwiyata itu untuk memperoleh piagam penghargaan atau mungkin tingkatan sekolah Adiwiyata berikutnya agar nanti arah atau mungkin program Adiwiyata atau mungkin hasil yang dicapai itu lebih baik lagi. Ngaten pripun Bapak? Jadi gini Pak Budi ya, setelah kita itu kan memperoleh predikat Adiwiyata Kabupaten ya, berikutnya kita juga berupaya untuk memperoleh predikat Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah. Provinsi. Dan akhirnya juga kita berhasil memperoleh predikat itu. SMP Negeri 1 Ngadirejo terus berbenah karena kita memang juga punya tujuan untuk maju ya menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional pada tahun 2018 gitu Pak. Lalu kapan nggih Pak pada waktu itu diusulkan untuk maju menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2018 itu tepatnya Bapak? Itu tahun 2018 ya, sebentar, itu 2018 itu akhir tahun loh itu. Akhir tahun, jadi sekitar bulan September ya. September itu SMP Negeri 1 Ngadirejo itu diusulkan untuk menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional. Nggih Bapak. Lalu apa yang diunggulkan nggih Bapak untuk maju menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional tadi, karena untuk maju menuju Sekolah Adiwiyata Nasional atau mungkin nanti ke depan ke Mandiri itu ada semacam program atau mungkin yang diunggulkan. Napa nggih unggulannya SMP 1 Ngadirejo Bapak? Ya, jadi setelah dilakukan diskusi dengan Bapak Ibu guru dan semua saja, maka sepakat bahwa SMP 1 Ngadirejo ini punya unggulan jahe. Jahe. Sehingga akhirnya SMP 1 Ngadirejo membuat produk unggulan jahe ya, yang kita namakan Jargo SMP Negeri 1 Ngadirejo. Jargo Bapak. Jadi memang kita unggulan kita adalah Jargo SMP Negeri 1 Ngadirejo. Jadi kan Jargo itu kita bertekad untuk menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional gitu. Dengan Jargo nggih. Namanya juga Jargo. Iya. Lalu setelah itu tadi Bapak berbenah tadi, tentunya ada hasil nggih dari itu tadi. Lalu bagaimana nggih hasilnya setelah tadi mengambil produk jahe, karena jahe ini juga termasuk kearifan lokal nggih Bapak nggih, kearifan lokal di Wonogiri khususnya. Hasilnya seperti apa nggih Bapak? Ya, jadi memang kami kan mengembangkan jahe itu ya dari mulai penanaman, kemudian bagaimana memelihara jahe, kita punya kebun jahe, kemudian bagaimana mengolah jahe sehingga akhirnya menjadi Jargo ini. Maka ini menjadi andalan kita, menjadi unggulan kita, dan setelah diadakan penilaian pada pertengahan Desember 2018 diumumkan bahwa SMP Negeri 1 Ngadirejo berhasil menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional untuk tahun 2018 gitu. 2018 gitu. Ini perjalanannya panjang. Iya. Jadi setelah mendapatkan pengumuman resmi dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nggih. maka SMP Negeri 1 Ngadirejo mendapatkan piagam penghargaan Adiwiyata Nasional yang ini ditandatangani dan diberikan langsung oleh Pak Menteri waktu Bu Menteri ya. Bu Menteri ya Pak. itu. Di Jakarta sana Pak berarti Pak. Di Jakarta, Jakarta itu di kementerian sana itu. Iya. Pada waktu itu menterinya Bu Siti Nurbaya ya. Dan Mendikbudnya masih waktu itu Pak Muhadjir Effendi. Oh, ngaten. Iya. Dan saya datang langsung ke Jakarta menghadiri itu bersama tim Adiwiyata. Ya, luar biasa dengan berbekal piagam tadi nggih Sekolah Adiwiyata Nasional. Lalu setelah itu nggih Bapak, apa dampaknya nggih Bapak? Setelah membawa piagam istilah dampak yang dirasakan yang diterapkan di SMP Negeri 1 Ngadirejo sebagai sekolah tadi nggih, Sekolah Adiwiyata Nasional itu seperti apa nggih Pak? Ya tentunya kami bangga bisa mendapatkan piagam itu ya hasil kerja keras dari teman semua. Tapi di balik itu kan juga ada tanggung jawab moral. Bahwasannya piagam itu pun juga harus kita pertanggungjawabkan dengan dengan paling tidak yang bisa dilihat secara fisik. Secara fisik itu ya harus menunjukkan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang berwawasan lingkungan. Sehingga dari situ tentunya dengan adanya penghargaan tadi memberikan motivasi kepada kami seluruh warga sekolah itu untuk meningkatkan bagaimana secara fisik dengan adanya program Adiwiyata ini maka sekolah menjadi kelihatan bersih. Kemudian di pengelolaan sampahnya juga semakin baik. Kemudian ya tanaman-tanaman semakin tertata ya, semakin banyak tentunya koleksinya dan juga drainase yang saya lihat semakin baik lah dengan program ini. Dampak fisiknya juga terlihat ya Bapak. Lalu di situ tadi dampak fisik ya, lalu untuk dampak terhadap hasil belajar atau tadi fokusnya di pembentukan karakter peserta didik itu seperti apa nih Bapak dampaknya? Oh iya, jadi selain dari segi fisik ya, adanya program Adiwiyata ini saya bisa melihat adanya peningkatan hasil belajar peserta didik, terutama dalam 5 hal karakter Adiwiyata. Karakter tadi bagaimana peduli lingkungan, ketika ada sampah itu yang langsung diambil dibuang. Kemudian kepedulian sosialnya juga meningkat. Peduli sosial, ada disiplin juga. Disiplin. Meningkatkan juga kreatif. Anak-anak itu kreatif ya, bagaimana memanfaatkan barang-barang bekas itu kan juga dampaknya. Dan juga punya tanggung jawab yang lebih besar bahwa sekolah ini harus kita jaga bersama-sama. Itu saja. Ini Bapak, luar biasa dari dampak fisik tadi terasa, dampak karakter tadi dari seluruh warga sekolah juga tampak juga. Lalu ngeten Bapak, kalau dampaknya terhadap ini kan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Bapak Ibu guru, apakah ada atau mungkin pripun ya? Atau mungkin kalau ada itu dampaknya ingkang pripun ngeten? Bagaimana? Itu Bapak, pripun? Bagi Bapak Ibu guru pun saya kira juga positif ini ya. Artinya dari program Adiwiyata ini menginspirasi Bapak Ibu guru untuk melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Misalnya Bapak Ibu guru membuat PTK dengan materi Adiwiyata misalnya. Kemudian membuat artikel yang ini bisa dimuat di media massa juga bertemakan Adiwiyata. Alat peraga dengan memanfaatkan barang-barang bekas misalnya. Kemudian membuat majalah sekolah gitu. Sehingga ini memang dari segi ini pun bisa dirasakan juga manfaat oleh guru, karena dengan PKB itu nanti kan menjadi prasyarat untuk menaikkan pangkat gitu. Sehingga mau tidak mau ini juga bisa meningkatkan karir dari Bapak Ibu guru gitu. Iya Bapak, luar biasa. Lalu otomatis SMP 1 Ngadirejo tadi dikenal di tidak hanya di daerah Kabupaten Wonogiri tapi di
bahkan di lingkup nasional nggih Bapak. Iya. Nah, setelah SMP 1 Ngadirejo tadi nggih ditetapkan sekolah adiwiyata nasional, tentunya menarik nggih, tentunya untuk dipublikasikan untuk biar menginspirasi sekolah-sekolah yang lain nggih. Lalu apa dampak nggih dari semakin dikenalnya SMP 1 Ngadirejo tadi nggih Bapak nggih? Ya, tentunya dengan adanya publikasi ya, publikasi gerakan apa namanya, ya Adiwiyata yang ada di SMP 1 Ngadirejo ini, ya akhirnya apa ya, ya orang semakin mengenal SMP 1 Ngadirejo. Nggih. Yang sebelumnya mungkin kenalnya itu mungkin, oh SMP 1 Ngadirejo itu punya potensi bola voli misalnya, Nggih. punya potensi karawitan misalnya. Sekarang melihatnya wah SMP 1 Ngadirejo juga adalah SMP yang berwawasan lingkungan. Nggih, nggih, nggih. Sehingga karena kita dikenal makanya juga banyak orang yang ya sharing dengan kita, Nggih. belajar bersama-sama dengan kita untuk mengembangkan sekolah-sekolah untuk menjadi sekolah adiwiyata gitu. Saya kira ini dan apa namanya, ya kita termotivasi lagi lah untuk melaksanakan gerakan sekolah adiwiyata ya. Oh, Gitu. ngeten. Iya. Nah, tentunya dengan apa program di SMP 1 Ngadirejo dengan program Adiwiyata ini selain dikenal, otomatis dari Dinas Pendidikan atau mungkin Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Wonogiri ada perhatian-perhatian khusus nggih di SMP 1 Ngadirejo ini nggih. Iya. Lalu bagaimana nggih mungkin perhatian dari Dinas Pendidikan atau mungkin Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Wonogiri dengan ditetapkannya SMP 1 Ngadirejo ini sebagai sekolah adiwiyata nasional, Pak? Oh iya. Jadi ya akhirnya kan Dinas Lingkungan Hidup, Iya. kemudian Dinas Pendidikan juga itu memberi kesempatan kepada kita ya ketika ada event-event, ada Iya, iya. kegiatan-kegiatan kita sering dipanggil. Nggih, Bisa jadi nggih. kita mungkin menjadi narasumber Iya. dalam apa namanya workshop ataupun kegiatan yang lain kan. Nggih, gitu. nggih, nggih. Kemudian ketika ada kesempatan pameran misalnya kita Pameran, ya. apa namanya mengisi stand itu Oh, dan iya. tentunya yang kita tampilkan juga Iya. adalah apa namanya ketika misalnya Iya, nggih. kita diminta mengisi pertunjukan tari dalam rangka Iya. pameran misalnya kita Iya. menampilkan tari yang tari itu pun juga bertema cinta lingkungan. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, Dan di situ kesempatan itu pun juga kita menyertakan produk kita yang tadi di awal Produk- saya sampaikan. produk Kita tadi, punya nggih. unggulan jahe Jahe tadi dalam nggih. bentuk minuman sergu tadi. Iya. Gitu. Sehingga ya perhatiannya luar biasa lah. Artinya kita ketika ada kunjungan dari sekolah bisa jadi luar kabupaten ya misalnya ditunjuk ke kita untuk bisa sharing. Ini saya kira bentuk perhatian lah, saya kira. Perhatiannya. Untuk Oke. penghargaan saya kira gitu. Iya, iya. Iya. Lalu gini Bapak, selain kesempatan tadi nggih, kesempatan menampilkan produk-produk tadi termasuk perhatian dari dinas terkait tadi. Lalu dampak real yang Iya. dirasakan oleh peserta didik mungkin. Itu mungkin kalau ada event-event apa gitu, Oh. apakah ada nggih atau mungkin jadi juara apa itu pernah tidak nggih Bapak nggih? Di SMP 1 Ngadirejo peserta didiknya nggih. Besok itu apa namanya pada kesempatan-kesempatan kayak gini ya ada juga ini yang bermanfaat untuk anak. Ini yang saya ingat ada anak itu dulu pernah juara satu lomba melukis tempat sampah Oh, gitu. tong sampah itu ya Pak. sampah. Oh Nanti iya ya dilukis. ada tong sampah kemudian dilukis itu. Nggih. Ini yang mengadakan Dinas Lingkungan Hidup waktu itu dan itu Oh, ada iya. yang juara satu sehingga ini pun juga apa namanya dampak bagi anak saya kira. Saya kira Jadi, itu. iya Bapak. Luar biasa Bapak tadi dampaknya menyeluruh dari seluruh warga sekolah ya. Lalu gini Bapak, tentunya tadi mempublikasi ya sampai 1 Ngadirejo tadi publikasi. Media apa saja nggih Pak ya yang untuk mempublikasikan SMP 1 Ngadirejo itu menjadi sekolah adiwiyata nasional dan ke depan itu nanti akan akan maju menjadi sekolah adiwiyata mandiri itu publikasi apa yang telah dilakukan ngaten Bapak? Jadi memang apa ya publikasi yang sudah dilakukan di media massa itu baik media cetak maupun media elektronik sudah kita lakukan ya. Iya. Jadi ada misalnya melalui majalah ya kita punya Majalah. majalah
Majalah sekolah kan Pak? Satu Ini, Pak. Ngadirojo itu ada majalah sekolah yang kita namakan majalahnya itu adalah majalah Adiwiyata Markisa. Nggih, nggih. Jadi kita sampaikan di situ, kita publish di situ misalnya pemanfaatan barang bekas. Iya, iya. Oke. Kemudian menuju Adiwiyata Nasional. Nggih, nggih. Kemudian produk Unggulan produk tadi, nggih. unggulan jahe juga kita publish di situ. Itu salah satunya di media massa. Nggih, nggih. Kemudian juga banyak juga ya media massa, misalnya dari surat kabar harian misalnya, dari Solo Pos, dari Jawa Pos, dari Iya, iya. media yang lain juga pernah mempublish kita gitu. Nggih, nggih, nggih. Kita secara khusus diliput kegiatan-kegiatan Iya, kita oleh iya. media massa tersebut. Nggih, nggih, nggih. Iya. Kemudian radio juga pernah Radio. ya, kita juga Oh, iya, iya. pernah mempublikasikan ini di radio milik pemerintah Kabupaten Wonogiri ya. Juga termasuk radio swasta yang lain di Iya. Wonogiri juga pernah kita lakukan. Nggih. Saya kira itu Pak Budi. Iya, iya. Luar biasa nggih. Keberhasilan kita yang memang keberhasilan ini perlu kita sebarkan dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah yang lain dan juga memotivasi kami juga untuk Iya. bisa mempertahankan apa yang sudah kami capai. Nggih, nggih. Saya kira gitu. Nggih, nggih. Ya. Oke, terima kasih Bapak sudah ada kesempatan pada hari ini di beberapa pertemuan kita dari awal tadi ya, dari perencanaan, dari pelaksanaan sampai di hasil ini nanti. Semoga saja tentunya apa yang telah dicapai ya sampai satu Ngadirojo ini bisa berimbas di sekolah-sekolah lain ya Bapak ya, di Kabupaten Wonogiri dan mungkin di luar Kabupaten Wonogiri biar menginspirasi. Terima kasih Pak Hartanto pada kesempatan ini sudah wawancara dengan saya. Ya suwun Pak. Sama-sama sukses untuk penjenengan ya. Oke, terima kasih ya. Suwun nggih. Terima kasih Pak Bambang. Di sini saya ingin menanyakan Pak, ini terkait program Adiwiyata Bapak. Di perencanaan program Adiwiyata itu di awal-awal itu kan ada penyusunan rencana aksi. Ngaten lah ini begini Pak Bambang, ini terkait dengan rencana aksi niki apa yang perlu diperhatikan nggih dalam menyusun rencana aksi dalam program Adiwiyata ini nggih Pak Bambang. Oke, ya ini Pak Budi. Rencana aksi yang dikembangkan dalam program Adiwiyata itu berdasarkan hasil kajian lingkungan yang dilakukan dalam penyusunan rencana aksi lingkungan. Perlu diperhatikan bahwa sasaran yang ditetapkan harus realistis sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai. Dalam penyusunan rencana aksi dideskripsikan dalam 4 komponen ya. Antara lain yaitu komponen kebijakan, kurikulum, kegiatan partisipasi, dan sarana prasarana. Ya, demikian untuk aksinya. Oh, ngaten Pak Bang. Lalu kemudian begini Bapak, untuk rencana aksi itu kan yang akan dilaksanakan untuk mendukung sekolah Adiwiyata itu kan mungkin banyak sekali nih Bapak. Lah mungkin apa yang mungkin dikerjakan ya untuk mendukung sekolah Adiwiyata itu tadi Bapak? Oh, ini untuk mendukung dari apa yang harus dikerjakan. Ini memang sejak kegiatan penyusunan rencana dan pelaksanaannya itu semua harus didokumentasikan ya, sebagai dokumen yang autentik. Dan dokumen-dokumen tersebut seperti perencanaan program, bukti-bukti daftar hadir, kemudian rapat dan juga berita acara, termasuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, juga bukti akta kerjasama dengan sebagai bukti hasil kegiatan siswa, kemudian bukti-bukti lain yang mendukung seperti foto, video, leaflet, dan sebagainya. Dan lalu di situ apakah ada dokumen-dokumen lain nih Bapak nih yang dipersiapkan selain dokumen-dokumen yang tadi panjenengan sebutkan? Oke, ini ada Pak Budi, yaitu khusus untuk sekolah Adiwiyata yang akan menuju Adiwiyata Mandiri.
di samping bukti autentik tersebut harus juga dilengkapi dengan bukti autentik tentang akta kerjasama dan laporan kemajuan atau yang disebut dengan progress report dari hasil pembinaan atau pengimbasan kepada minimal 2 sekolah lain yang menjadi kewenangannya. Itu Pak Budi. Lalu di program Adiwiyata itu salah satunya ada penguatan karakter, ya, seperti di situ karakter tanggung jawab. Di sini kenapa nggih karakter tanggung jawab perlu ditanamkan pada peserta didik itu tadi ya, karakter untuk tanggung jawab. Oh ya, jadi untuk karakter tanggung jawab ini merupakan sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga karakter tersebut perlu dimiliki oleh semua peserta didik. Dan lalu apa yang direncanakan oleh tim Adiwiyata dalam membentuk karakter tanggung jawab tadi, Bapak? Ya, untuk membentuk karakter tanggung jawab, ini tim Adiwiyata itu berencana untuk membuat visi dan misi sekolah yang dipasang di setiap kelas, menyusun piket membersihkan kelas dan juga lingkungan sekolah, juga menyusun jadwal merawat tanaman di pokja yang sudah ditentukan di lingkungan sekolah. Demikian Pak. Gitu. Lalu fokus sasaran program Adiwiyata itu sebenarnya di apa, Pak? Itu fokusnya di apa saja nih? Oh, iya. Sasarannya gitu. Jadi untuk sasaran Adiwiyata itu adalah pembentukan 5 karakter ya, ada 5 karakter. Antara lain yaitu ada peduli lingkungan, kemudian peduli sosial, disiplin, kreatif, dan tanggung jawab. Oh gitu nih Bapak. Lalu bagaimana Pak itu rencana yang disusun oleh tim ya, tim Adiwiyata itu guna membentuk karakter tadi, karakter peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin, kreatif, tanggung jawab dari peserta didik itu yang seperti apa nih programnya Bapak? Begini Pak Budi, jadi untuk mencapai sasaran tersebut, tim itu telah menyusun rencana aksi yang merupakan penjabaran dari kelima karakter tersebut menjadi sub nilai karakter pendidikan lingkungan hidup dan indikator perilaku peserta didik, sehingga program-program yang disusun itu mengacu pada indikator perilaku tersebut Pak Budi. Oh, lalu itu secara umum gitu Pak. Lalu untuk contoh realnya gitu, atau konkretnya itu seperti apa gitu Bapak yang dilakukan di sekolah itu seperti nopo? Oh iya, begini. Jadi contoh realnya untuk membentuk karakter peduli lingkungan, misalnya tim membuat rencana aksi menanam tanaman, misalnya tanaman herbal seperti misalnya jahe, serai, kemudian kencur, jeruk nipis, dan juga yang lainnya yang dijadikan produk-produk unggulan Adiwiyata dan nantinya diolah menjadi minuman yang disebut yaitu dengan jargo. Jadi untuk merencanakan penanaman lidah mertua sebagai tanaman penghasil oksigen dan juga rencana penanaman pohon-pohon peneduh. Oh gitu. Jadi real-realnya seperti itu nggih Bapak, program-program untuk mendukung program Adiwiyata dan membentuk karakter tadi. Terima kasih Bapak untuk perencanaan awal Adiwiyata nggih dari penyusunan rencana aksi. Terima kasih Pak Bambang sudah kesempatan untuk menyampaikan itu tadi. Pak Bambang selaku koordinator tim Adiwiyata. Kalau tadi di perencanaan, nah sekarang di pelaksanaan Bapak, pelaksanaan Adiwiyata untuk implementasi rencana Adiwiyata ini Bapak. Nah, bagaimana implementasi dari rencana aksi program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Ngadirejo pripun Bapak? Oh ya. Begini Pak Budi, pada dasarnya semua pelaksanaan program Adiwiyata itu adalah acuannya itu adalah rencana aksi dengan fokus pada 4 komponen program yang menjadi satu kesatuan dalam mencapai sekolah Adiwiyata.
Keempat komponen program tersebut adalah kebijakan wawasan lingkungan atau peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Kemudian kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan yang semua bermuara pada 5 sasaran utama, yaitu terbentuknya karakter, peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Demikian Pak Budi. Iya, lalu kebijakan yang yang Bapak terapkan untuk membentuk 5 karakter tadi, apa Pak kebijakannya? Ya, begini, untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, untuk membentuk karakter peduli lingkungan, karakter peduli sosial, disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab, maka diperlukan beberapa kebijakan sekolah yang mendukung dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua warga sekolah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar program Adiwiyata, yaitu partisipatif dan berkelanjutan. Demikian. Lalu bagaimana cara mungkin dari pihak kepala sekolah atau mungkin dari pihak sekolah dalam membentuk karakter seperti yang Bapak sampaikan tersebut tadi? Oh ya, ini melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu dengan menciptakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang lingkungan hidup yang berbasis pada partisipasif dan di sekolah. Kemudian mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar. Membangun kegiatan kemitraan atau memprakarsai pengembangan pendidikan di lingkungan hidup di sekolah. Lalu bagaimana cara Bapak agar program Adiwiyata tersebut dapat terwujud? Agar tujuan Adiwiyata itu dapat terwujud, maka pelaksanaan program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Ngadirejo yang dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain yaitu dengan mengintegrasikan rencana gerakan PBLHS ke dalam dokumen KTSP. Kemudian yang kedua yaitu pemuatan rencana gerakan PBLHS ke dalam program pengembangan diri. Ini yang dalam ekstrakurikuler dan pembiasaan diri. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mengintegrasikan rencana gerakan PBLHS ke dalam RPP. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam mengintegrasikan gerakan peduli tadi, peduli berbudaya lingkungan hidup sekolah atau PBLHS tadi ke dalam RPP, Bapak? Ya, untuk pengintegrasian rencana gerakan peduli atau yang disebut dengan PBLHS itu ke dalam RPP itu dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi KD dari masing-masing mapel berdasarkan hasil dari IPM LH. Dan yang kedua, menyusun indikator untuk pencapaian kompetensi dasar agar dapat menerapkan PRLH dan mengatasi masalah lingkungan hidup. Yang ketiga, yaitu dengan merancang pembelajaran dengan beragam metodologi. Yang keempat, memetakan beragam sumber belajar dan media belajar. Dan yang kelima yaitu penilaian hasil belajar. Lalu sebenarnya tujuan utama dari program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Ngadirejo ini untuk apa Pak? Ya, untuk tujuan Adiwiyata barangkali sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain bahwa sasaran Adiwiyata ini yang sebenarnya untuk membentuk karakter peserta didik agar peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab.
Iya. Lalu di situ untuk menuju ke sana tadi nih, ke karakter-karakter tadi diperlukan dukungan dari semua warga sekolah. Ini menurut Bapak bagaimana nih wujud dukungan untuk mensukseskan ini? Ya, itu memang benar bahwa keberhasilan program Adiwiyata dalam pembentukan 5 karakter, yaitu karakter peduli lingkungan, karakter sosial, disiplin, kreatif, dan tanggung jawab, ini tidak lepas dari dukungan warga sekolah semuanya. Dimulai dengan pembelajaran di kelas, yaitu semua mata pelajaran itu telah mengintegrasikan pembelajaran itu dengan gerakan peduli lingkungan. Oke. Nah, ini selain dukungan dari semua warga sekolah, mestinya juga diperlukan pembiasaan-pembiasaan ya, untuk mengarah pada pembentukan karakter tersebut tadi. Pembiasaan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Ngadirejo itu ini apa saja ya, Pak ya? Oh ya, jadi untuk ini ada satu pembiasaan ya di SMP Negeri 1 Ngadirejo, yaitu pembiasaan setiap hari itu ada yang dinamakan gerakan semut atau gerakan semua memungut sampah. Jadi itu sebagai bentuk dari pembiasaan peduli lingkungan. Nah, itu tadi ya gerakan semut lah. Untuk teknisnya Bapak, ini bagaimana teknisnya? Tekniknya itu setiap pagi ya, setiap habis selesai apel pagi, peserta didik itu kembali ke kelasnya masing-masing sambil memungut sampah yang ditemui di sekitar perjalanannya. Demikian Pak. Oh, oke. Terima kasih Pak Bambang Susipto di sini sebagai koordinator tim ya, Ketua Adiwiyata dalam proses pelaksanaan. Oke, makasih Pak Bambang. Ya, sama-sama. Ya Bapak, kalau tadi tentang perencanaan ya, nah, sekarang pelaksanaan program Adiwiyata Pak. Nah, gini Bapak, selain dukungan dari warga sekolah Pak, ini barangkali ada faktor lain apa nggih untuk mensukseskan program Adiwiyata niki Pak? Faktor yang untuk mensukseskan program Adiwiyata sebenarnya tidak ada dukungan warga sekolah saja. Yeah. Selain dukungan warga sekolah dalam mensukseskan program Adiwiyata, tim Adiwiyata mempunyai mitra kerjasama dengan kelurahan, kecamatan, perusahaan di sekitar sekolah dalam mendukung program tersebut. Seperti contoh perusahaan memberikan bantuan baik dana, barang untuk kelengkapan sarana prasarana terkait gerakan peduli atau PBLHS Adiwiyata ini. Oh gitu Bapak. Lalu sebagai imbalan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada mitra sekolah atas kerjasama itu bentuknya apa nih Pak? Sebagai penghargaan kepada mitra sekolah, tim Adiwiyata menulis nama perusahaan dalam tempat tertentu yang strategis di dalam sekolah untuk sarana publikasi. Oh, gitu. Selain itu, tim Adiwiyata secara rutin memberikan laporan terkait program Adiwiyata yang telah dilakukan kepada mitra kerjasama. Oh gitu. Oke. Makasih Bapak. Oke. Ya. Makasih Pak Kasmin. Gini Pak Kasmin itu termasuk di struktur program Adiwiyata adalah kelompok kerja bidang partisipatif Bapak. Nah ini hubungannya dengan perencanaan Adiwiyata Bapak, di awal-awal itu kan membuat kajian lingkungan terlebih dahulu nggih. Lalu di sini bagaimana nggih untuk dalam menyusun rencana gerakan peduli berbudaya lingkungan itu tentunya difokuskan pada beberapa hal. Lah, apa nggih yang menjadi sasaran utama gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah Adiwiyata ini Bapak? Iya, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah terfokus pada pembentukan 5 karakter
yaitu karakter peduli lingkungan, karakter peduli sosial, disiplin, kreatif, dan tanggung jawab. Oh gitu Bapak. Lalu gini Pak, apa yang direncanakan nih Bapak tim untuk membentuk karakter peduli lingkungan itu nih? Yang kami rencanakan dari tim peduli lingkungan, karakter peduli lingkungan merupakan pembentukan sikap yang ditunjukkan dengan perbuatan menjaga lingkungan alam di sekitarnya. Rencana kegiatan untuk pembentukan karakter peduli lingkungan disusun dalam bentuk rencana kegiatan penghijauan, pembibitan, dan pengelolaan sampah. Oh ngaten Bapak. Lalu gini Pak, apa ya Pak ya yang direncanakan oleh tim untuk membentuk peduli sosial Pak? Kalau peduli sosial nih Pak. Dari tim yang dibentuk, pembentukan karakter peduli sosial yaitu pembentukan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Untuk membentuk sikap tersebut, dicanangkan aksi kerja bakti setiap hari Jumat dan bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk melakukan gerakan penghijauan. Oh gitu Pak. Terima kasih Pak meluangkan waktu pada kesempatan hari ini. Suwun nggih Pak Kasmin. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Retno sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai terkait perencanaan Adiwiyata. Jadi untuk perencanaan Adiwiyata ini tentunya memfokuskan pada rencana aksi lingkungan, pembentukan karakter karena Adiwiyata itu kan membentuk karakter nggih. Ini gini Bu Retno, sebelum menyusun gerakan peduli lingkungan hidup di sekolah atau dikenal dengan istilah GPLHS, tim Adiwiyata bersama guru melakukan kajian lingkungan. Nah, kajian lingkungan itu untuk nopo nggih, Bu nggih? Oke Pak Budi, saya akan mencoba menjawab. Kajian lingkungan atau tinjauan lingkungan dimaksudkan untuk mengetahui gambaran dan kondisi lingkungan sekolah atau lingkungan di mana sekolah tersebut berdiri. Saat ini yang perlu segera dilakukan langkah perbaikan. Selain itu, kajian lingkungan akan memberikan gambaran informasi tentang rencana aksi lingkungan yang akan dilakukan kita bersama. Gitu ya, Bu ya. Lalu terkait tadi ya kajian lingkungan. Lalu kemudian tujuan dari penyusunan gerakan peduli lingkungan hidup sekolah itu untuk apa nih Bu? Penyusunan lingkungan sekolah bertujuan untuk menentukan arah yang jelas terhadap pelaksanaan program Adiwiyata itu sendiri. Sehingga setiap sekolah tidaklah mungkin menghasilkan kajian lingkungan yang sama dan tentunya tidak mungkin pula melaksanakan rencana aksi yang sama. Begitu. Itu ya. Bu, lalu apa yang ya Bu ya direncanakan ya Bu oleh tim Adiwiyata itu untuk membentuk karakter-karakter Adiwiyata. Di situ ada 5 karakter ya yang disampaikan oleh teman-teman itu apa Bu rencananya Bu? Oke, untuk membentuk 5 karakter terhadap peserta didik, tim Adiwiyata telah menyusun beberapa program untuk membentuk karakter disiplin bagi warga sekolah. Di antaranya adalah merencanakan bentuk PIN dan pemakaian PIN Adiwiyata yang setiap hari kita gunakan bersama. Kemudian untuk membiasakan disiplin dalam membuang sampah, maka tim merencanakan tempat pembuangan sampah dan merencanakan sosialisasi lagu Mars Adiwiyata. Oh gitu ya Bu, untuk perencanaan awal ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktu pada kesempatan hari ini. Ya suwun nggih Bu Retno nggih. Oke, sama-sama Pak Budi. Bu terima kasih Bu atas waktunya pada hari ini Bu. Ini terkait pelaksanaan Bu. Kalau tadi rencana, nah ini tadi pelaksanaan ya, pelaksanaan program Adiwiyata. Implementasi dalam rencana aksi Adiwiyata gitu ya. Sasaran program Adiwiyata tadi seperti yang sudah disampaikan kemarin oleh Pak Hartanto dari Ketua Adiwiyata Pak Bambang itu membentuk karakter.
Jadi karakter peserta didik termasuk Bapak Ibu guru, jadi warga sekolah. Ada karakter peduli lingkungan, peduli sosial, ada disiplin, kreatif, tanggung jawab. Ngaten nggih. Lah, bagaimana ya bentuk kegiatannya ya atau aksi nyatanya warga sekolah untuk mewujudkan sasaran-sasaran karakter tersebut nggih, Bu nggih. Oke, Pak Budi, saya akan mencoba menjawab yang panjenengan sampaikan, pertanyakan. Implementasi dari rencana aksi dalam rangka pembentukan karakter peduli lingkungan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan nyata yang sudah kita lakukan bersama, baik itu Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak, warga sekolah, bahkan masyarakat sekitar, yaitu kegiatan penanaman tanaman herbal seperti jahe, serai, kencur, dan jeruk nipis. Itu bahkan kita sudah pernah memanennya itu, Pak. Gitu nggih, Bu. Lah, Iya. jadi tanaman-tanaman seperti yang panjenengan sampaikan tadi termasuk tanaman kearifan lokal di area Ngadirojo situ nggih, Bu nggih. Di SMP 1 Ngadirojo nggih. Lalu untuk tadi nggih, untuk penanaman tanaman herbal tadi itu dilaksanakan sebagai kegiatan pembelajaran atau mungkin juga termasuk ekstrakurikuler, Bu, yang dilakukan di sekolah tadi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai kegiatan ekstrakurikuler dan iya. langsung kita terapkan juga di rumah untuk anak-anak. Oh, Di gitu. sekitar Ah. di sekitar lingkungan anak-anak rumahnya itu kita mengharapkan untuk penanaman seperti ini. Seperti apa yang sudah kita lakukan di sekolah. Ya, juga kadang terintegrasi pada nggih, mata pelajaran ya kadang Iya, ya. betul. Di situ. Betul sekali. Iya. Lalu tujuan penanaman tanaman tadi herbal ya atau kearifan lokal di SMP 1 Ngadirojo itu untuk apa, Bu? Kok tidak tanaman lain? Kok tidak mungkin tanaman-tanaman jenis lain, tetapi kok tanaman jenis-jenisnya jahe, serai itu? Apa Oke. gitu, Bu? Kenapa kita menanam tanaman herbal seperti jahe, serai, kencur, dan jeruk nipis? Karena tanaman tersebut merupakan produk unggulan Adiwiyata SMP Negeri 1 Ngadirojo. Selain untuk menanamkan cinta lingkungan, kegiatan tersebut merupakan bentuk pembentukan karakter kreatif, di mana hasil dari tanaman tersebut nantinya dijadikan minuman herbal Jargo yang sampai sekarang sudah sangat terkenal sekali karena itu produk dari SMP 1 Ngadirojo. Begitu, Pak Budi. Ya, jadi penanaman tanaman herbal tadi juga membuat karakter 5 karakter Adiwiyata tadi ya. Iya, Nggih. betul. Lalu ngeten, Bu, selain menanam tanaman herbal tadi kegiatan lain apa ya untuk membentuk karakter peduli lingkungan ya atau mungkin karakter Adiwiyata tadi? Oke ya, ada Pak Budi. Selain menanam tanaman herbal itu, peserta didik diberikan kegiatan menanam dan merawat tanaman lidah mertua. Oh, lidah mertua ya. Ya, Ya. sebagai penghasil oksigen dan menanam pohon ketapang sebagai peneduh Oh, untuk ya, sekitar ketapang ya. sekolah. Bahkan juga kita sampaikan di lingkungan masyarakat setempat untuk lidah mertua dan ketapang ini, Pak Budi. Oke. Kemudian kegiatan untuk menanamkan karakter peduli sosial lalu disiplin itu bentuk realnya konkretnya seperti apa, Bu, itu, Bu? Penanaman karakter peduli sosial dilaksanakan dalam bentuk kegiatan memberikan bibit tanaman kepada sekolah lain dan masyarakat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, serta melakukan pembinaan kepada sekolah lain dekat dengan SMP Negeri 1 Ngadirojo. Pembentukan karakter disiplin dilaksanakan dengan kedisiplinan mengenakan PIN Adiwiyata, kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya, dan apabila peserta didik tidak mentaati peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi tentu saja. Begitu. Oke, ya sanksi yang ada hubungannya dengan peduli lingkungan tadi gitu nggih. Oh iya. Sanksi yang mendidik. Iya. Oke, terima kasih Bu Werno untuk proses pelaksanaan. Oke, suwun. Ya. Gini Bu, tadi sudah ada perencanaan, pelaksanaan, lalu tentunya hasil ya. Hasil yang dicapai tentunya perubahan perilaku dan tadi juga perubahan fisik ya, fisik keadaan di lingkungan. Gini Bu,
menurut Ibu bagaimana nih dampak dari program Adiwiyata ini di sekolah Bu nggih? Iya. Dampaknya. Oke, yang jelas berdampak positif bagi warga sekolah terhadap lingkungan. Oh gitulah hasil program Adiwiyata yang jelas ada perubahan perilaku ya warga sekolah ya Bu ya. Tentunya di sini ada perubahan perilaku ya. Tadi fisik ya. Lalu menurut Ibu perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh warga sekolah itu seperti apa nih? Yang seperti saya katakan tadi Pak, Oke. Adiwiyata mempunyai dampak yang positif terhadap kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan. Kemudian perilaku warga sekolah ditunjukkan dengan tetap menjaga kebersihan, memelihara tanaman yang sudah ada, dan budaya malu untuk membuang sampah sembarangan. Begitu ya. Lalu menurut Ibu hasil dari kegiatan kerja bakti Iya. bukan tapi mungkin Jumat ya Jumat bersih. pagi Jumat bersih itu kan ada istilah gerakan semut itu Bu ya. Iya, betul. Gurungan semut itu juga menarik juga. Coba untuk gerakan semut itu seperti apa nih Bu nggih? Oke. Timbul semangat gotong royong. Artinya dengan kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat pagi dan gerakan semut memungut sampah tiap selesai pembiasaan sambil berjalan menuju ke ruangan kelas. Artinya maknanya seperti itu. Serta kerjasama dengan masyarakat di lingkungan sekolah, timbul semangat untuk bekerja sama dan saling menghargai di antara peserta didik. Semangat gotong royong di antara peserta didik terlihat jelas pada saat mereka melakukan kerja bakti. Itu maknanya demikian, Pak. Ya, lalu untuk membentuk karakter tadi Bu, disiplin itu kan juga membutuhkan proses juga nih Bu. Lalu bagaimana ya menurut Ibu proses ini pembentukan disiplin melalui program Adiwiyata itu seperti apa? Oke, ya benar Pak Budi. Memang untuk membentuk sikap disiplin tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah kita berucap. Untuk menumbuhkan sikap disiplin itu perlu proses yang sangat panjang. Dalam kegiatan pembiasaan selalu diingatkan mengenai tata tertib sekolah yang harus ditaati peserta didik dan sosialisasi mengenai program Adiwiyata. Oh gitu ya Bu ya. Lalu menurut Ibu yang mungkin melihat di lapangan ya, apakah juga pelanggaran disiplin itu masih ya sering terjadi ya Bu? Ya, masih terjadi dan itu kita sebagai pendidik dan orang tua tentu saja harus selalu mengingatkan terhadap anak-anak setiap saat, setiap waktu, karena anak-anak pun perlu proses juga. Begitu, Pak. Lalu faktor penyebabnya apa Bu itu kok anak-anak masih mungkin sering melanggar itu pripun nggih? Sebagian bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya mungkin faktor keluarga yang tidak perhatian terhadap anak sehingga suka melanggar tanpa ada pengarahan dari orang tua. Kemudian faktor ekonomi membuat anak konsentrasinya di sekolah terpecah sehingga tata tertib sekolah bisa dilanggar. Kemudian faktor lingkungan sekolah yang tidak nyaman dan tidak konsisten menegakkan aturan akan menjadi pemicu untuk anak melanggar, dan faktor pergaulan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang tidak baik akan membuat anak cenderung melanggar peraturan yang ada di sekolah. Itu ya Bu. Beberapa faktor ya dari mungkin dari intern sendiri maupun dari ekstern anak tadi. Lalu menurut Ibu apakah melalui program Adiwiyata ini dapat membiasakan peserta didik untuk lebih disiplin gitu Bu? Ya, tentu saja demikian. Sebab melalui program Adiwiyata, peserta didik terbiasa dengan perilaku disiplin dalam mentaati peraturan tata tertib sekolah yang ada. Disiplin mengerjakan tugas dan disiplin dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada di sekolah. Lalu untuk mengatasi disiplin tadi kedisiplinan tadi melalui program Adiwiyata tadi bagaimana Bu untuk mengatasi tadi? Ada beberapa cara yang cukup efektif untuk menegakkan kedisiplinan, yaitu melalui pembiasaan-pembiasaan mengikuti tata tertib dengan pengawasan guru. Melalui pembiasaan timbul kesadaran peserta didik akan pentingnya kedisiplinan. Lalu apakah ini Bu, penegakan disiplin tersebut hanya berlaku peserta didik saja nih?
Ya tidak, program Adiwiyata tidak hanya berlaku bagi peserta didik, tetapi bagi semua warga sekolah. Sehingga guru dapat memberi contoh kepada peserta didik. Oh, jadi tidak hanya anak-anak saja nggih, tidak hanya peserta didik tadi ya, seluruh warga sekolah termasuk guru, karyawan itu semua nggih, jaga malam itu juga termasuk Betul nggih. sekali, ya. Lalu untuk contoh penegakan disiplin untuk guru seperti apa nggih Bu? Contoh disiplin yang dapat diberikan oleh guru adalah mengikuti gerakan semut atau memungut sampah oke. yang selesai pembiasaan sambil berjalan menuju ke ruang kelas. Jadi guru juga ikut gerakan semut ini memungut Iya. sampah juga ya. Iya. Jadi tidak hanya anak saja tetapi guru juga Iya, ikut iya, memungut tidak- sampah. Iya, tidak Oh, hanya iya, pemerintah tapi juga Juga kita memberikan juga contoh aksi juga, juga. nggih. Iya, aksi nyata. Oh gitu. Lalu apakah ada sanksi nggih Bu dari warga sekolah yang tidak disiplin itu dan bentuknya mungkin seperti apa nggih? Ya, bagi yang tidak disiplin diberikan sanksi kepada siapa saja. Pembiasaan disiplin tersebut dilakukan dengan memberlakukan sanksi secara konsisten. Terapkan jenis sanksi atau hukuman dengan tepat. Sebagai contoh, peserta didik disuruh memilah sampah organik atau anorganik. Di tempat sampah gitu dipilah Oke, itu Bu. sehingga Nggih. anak akan paham, oh Iya. yang organik seperti ini, yang termasuk anorganik seperti ini. Terus Kemudian memungut sampah dan membuang pada tempatnya. Kemudian membawa tanaman atau pupuk. pupuk termasuk tadi ya mungkin jahe tadi ya Betul, membawa ya, per- seperti itu. dan Kemudian lalu bekerja sama dengan orang tua serta dukungan stakeholder yang seluruh warga yang ada di sekolah. iya. Lalu gini Bu, menurut pandangan Ibu dampak positif dari program Adiwiyata secara apa ya? Secara fisik kalau tadi kan pembentukan karakter. Nah, sekarang secara fisik apa Bu nggih? Secara fisik dengan adanya gerakan PBLHS, Iya. sekolah menjadi bersih. Ini dilihat dari kondisi keadaan sekolah seperti ruang kelas, tempat pembelajaran, lapangan, taman, Iya. WC, dan lingkungan sekitar. Sanitasi dan drainase berfungsi dengan baik. Dalam hal ini demikian. Jadi perubahannya luar biasa tadi dari yang sekiranya tidak terawat menjadi terawat dan Terawat. sangat bersih tadi. Lalu kalau dari segi non fisik Bu, dampaknya seperti apa? Kalau tadi fisik, kalau non fisik itu dampaknya apa gitu? Dari segi non fisik yang jelas perilaku peserta didik semakin disiplin. Oh, pembentukan karakter tadi gitu berarti Karakter ya. itu sangat penting untuk Iya. zaman sekarang. Walaupun masih ada beberapa peserta didik yang perlu pembinaan. Iya, iya. Adanya program semut ternyata berdampak pada peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik khususnya terkait dengan lingkungan. Oh gitu. Jadi dampaknya tadi dirasakan sekali terhadap seluruh warga sekolah dari peserta didik, dari fisik tadi juga terdampak luar biasa, sekolah menjadi baik juga. Lalu gini Bu, kalau dampaknya terhadap perilaku guru atau mungkin terhadap apa ya itu istilahnya pengembangan karir nih atau pengembangan keprofesian ya yang kemarin juga sudah saya tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah, itu dampaknya seperti apa Bu terhadap pengembangan karir seorang guru ini? Wah, kalau ditanya dampak karir, jawaban saya luar biasa sekali Pak Budi. Untuk adanya Adiwiyata ini sangat membantu sekali. Khususnya mungkin saya pribadi itu sangat terbantu, atau guru yang lainnya juga sangat terbantu. Adanya program tersebut mendorong guru untuk membuat artikel. Bahkan beberapa kali artikel teman-teman itu sudah terbit dan ternilai, yang terpenting ini, dan bisa untuk karya. Kemudian pembuatan buku, alat peraga, dan majalah sekolah, semua bertema tentang Adiwiyata. Oh gitu ya Bu, juga untuk peningkatan karir tidak hanya karakter dari warga tetapi fisik tadi juga termasuk peningkatan karir. Terima kasih Bu atas kesempatan pada hari ini nggih. Suwun nggih Bu nggih. Sama-sama. Ya ini Bu, kalau tadi ada perencanaan, pelaksanaan. Nah, sekarang hasil program Adiwiyata tadi. Ya, Adiwiyata tidak umum tapi kearifan lokal di SMP 1 Ngadirejo. Ya, tidak hanya perilaku kan juga merubah fisik yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini menurut Ibu dengan adanya program Adiwiyata tadi, perubahan apa yang jelas terlihat yang mungkin bisa kita lihat pada warga sekolah Ibu?
Selain perubahan fisik lingkungan yang semakin bersih dan nyaman, tentu saja melalui kebiasaan cinta lingkungan secara terus-menerus, pembiasaan cinta lingkungan maka akan tumbuh dalam diri peserta didik itu sendiri untuk berlaku disiplin dan bertanggung jawab terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke, terima kasih Pak Bu untuk hasil program Adiwiyata. Ini berkaitan dengan perencanaan Adiwiyata Ibu, rencana aksi Adiwiyata ya tadi kan sudah beberapa informan terkait program Adiwiyata tadi membentuk karakter ya 5 karakter tadi. Nah ini Bu yang saya tanyakan, bagaimana tim merencanakan kegiatan untuk membentuk 5 karakter peserta didik tadi nih? Untuk membentuk karakter disiplin yaitu perilaku yang ditunjukkan dengan tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan bagi warga sekolah, maka tim Adiwiyata merencanakan berbagai kegiatan, diantaranya merencanakan bentuk PIN yang akan dipakai oleh seluruh warga sekolah, kemudian merencanakan tempat pembuangan sampah untuk menanamkan kedisiplinan bersih lingkungan, dan merencanakan jadwal latihan menyanyikan lagu Mars Adiwiyata pada kegiatan pembiasaan kepada peserta didik. Ngaten. Ya, lalu gini Bu, apa yang direncanakan oleh tim Adiwiyata untuk membentuk karakter yang kreatif? Ya, karakter kreatif itu seperti apa rencananya? Tim Adiwiyata merencanakan kegiatan berupa kegiatan diantaranya mengintegrasikan beberapa kegiatan kreatif seperti membuat karya kreatif dari barang bekas Ya, seperti apa, Bu? atau batik karnival Adiwiyata dari bahan bekas. Itu sudah kita lakukan. Kemudian ekobrik, tempat duduk dari sampah bekas, dari minuman-minuman bekas itu. Kemudian aquaponik, Aquaponik ya. ya, Terus hidroponik dari kardus bekas, nata dari mengkudu atau buah yang tidak dimanfaatkan di buah sekolah. pace itu ya berarti. Iya, mengkudu. betul, betul sekali. Kemudian tempe dari jagung ke dalam mata pelajaran kalau ini terintegrasi, dan merencanakan pentas kreativitas seni dengan tema Adiwiyata. Oh, Begitu. Bu ya. Pak Seni ya. Terima kasih Bu di perencanaan nggih. Nggih.